Salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Metodius Bageng Angin, UPTD, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Infas Menangan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya ingin memaparkan jurnal refleksi diri mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator Ibu Rambu Ika Marambahau, pengajar praktek Yohanes Noam Bunga, dan calon guru penggerak Angkatan 6 Metodius Bageng Angin. Pada modul 3.1 ini, saya merefleksikan hasil dari kegiatan yang saya ikuti di LMS dalam bentuk jurnal refleksi. Jurnal refleksi mingguan ini membahas materi pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jurnal refleksi ini saya tulis sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan. Model refleksi yang saya pakai adalah model 1-4E. Yang pertama, peristiwa. Pembelajaran modul 3.1 diawali dengan pretest modul 3 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023. Setelah menyelesaikan pretest, di hari yang sama, tugas CGP adalah melakukan pembelajaran alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. CGP mengisi beberapa pertanyaan pemantik. CGP menuliskan sebuah tantangan atau keputusan pada sebuah kasus yang melibatkan diri CGP sebagai pengajar di sekolah di tempat CGP mengajar. Keputusan yang CGP ambil tersebut terkadang masih menyimpan tanda tanya. Pada eksplorasi konsep, CGP belajar tentang bagaimana sekolah sebagai institusi moral, dilema etika, dan rujukan moral serta pengambilan keputusan. Pada tanggal 2-3 Februari 2023, CGP masuk dalam alur eksplorasi konsep forum diskusi. Pada tanggal 6 Februari masuk pada Vikon. Dalam pembelajaran kali ini disajikan beberapa kasus yang perlu CGP kupas, dan CGP juga ditugaskan untuk memberi tanggapan atas pendapat teman lain. Dan pada eksplorasi konsep forum diskusi, sebagai CGP diberi tugas memilih salah satu kasus dan menuliskan dalam LMS serta menanggapi kasus rekan CGP lainnya. Satu hal lagi yang menjadi tantangan dalam pembelajaran ini adalah lingkungan alam yang kurang mendukung dan berdampak pada jaringan listrik dan internet, di mana saat CGP membuka LMS. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran ini adalah sangat tertarik, senang, dan sangat antusias karena jujur, saya sebagai CGP belum pernah mendapatkan pembelajaran ini dari manapun. Sehingga saya merasa bangga bisa memiliki kesempatan untuk mempelajari modul 3.1 ini. Pada saat menganalisa kasus, saya berupaya untuk belajar lebih memahami setiap kasus dalam LMS dan ruang kolaborasi, sehingga menjadi sebuah pembelajaran untuk menjadi sosok yang bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari beberapa alur dalam modul 3.1 ini, saya dapat menemukan jawaban atas kasus yang telah saya alami, yang sebelumnya telah saya tuliskan pada tugas mulai dari diri. Saya mempelajari dan telah memahami bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apabila keputusan yang telah kita ambil keduanya bernilai benar, itu merupakan situasi dilema etika. Sedangkan situasi di mana seseorang mengambil sebuah keputusan antara benar dan salah, itu disebut situasi rujukan moral. 4 model atau paradigma dilema etika, yaitu 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini juga ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandasan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki
konsekuensi yang mengikutinya. Adapun 9 langkah panduan dalam mengambil keputusan, tetapi yang perlu digarisbawahi, panduan ini bukan sebuah metode kaku dalam penerapannya. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini, identifikasi masalah dan memastikan bahwa masalah yang kita hadapi adalah berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar dengan sopan santun atau norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, di mana jika menyangkut aspek moral, kita semua harusnya merasa terpanggil. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Pada tahapan pengujian ini terdapat 5 tahapan uji. Yang pertama, uji legal, di mana jika ada aspek pelanggaran hukum dalam sebuah situasi tersebut, maka situasi tersebut bukanlah benar lawan benar. Dalam hal ini dilema etika, namun antara benar lawan salah yang merupakan rujukan moral. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional, di mana di sini dipertanyakan apakah ada aspek pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Yang ketiga, uji intuisi. Dalam tahapan ini ditanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang keempat, uji publikasi. Dalam tahapan publikasi, bagaimana perasaan kita jika keputusan kita dipublikasikan dan menjadi viral. Yang ketiga, uji panutan atau idola, di mana membayangkan apa yang akan dilakukan oleh panutan atau idola kita. Dari kelima keputusan uji di atas, ada 3 pengujian yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, uji intuisi, berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, yang tidak bertanya tentang konsekuensi tetapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Yang kedua, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yang mementingkan hasil akhir. Yang ketiga, uji panutan atau idola, yang berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Yang perlu digarisbawahi adalah bila situasi dilema etika yang dihadapi gagal di salah satu uji keputusan tersebut atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil risiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri Anda dan pihak terkait, karena situasi yang dihadapi bukanlah situasi moral dilema, namun rujukan moral, yaitu benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang menjadi situasi yang sedang kita hadapi? Yang pertama, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, memilih salah satu dari 3 prinsip penyelesaian dilema, di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema, yang mana sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, buat keputusan, dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Dalam pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam mengambil keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal.
Bagian yang keempat, penerapan. Harapan terbesar setelah saya mempelajari modul ini, saya dapat memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman saya dari modul ini dalam mengambil sebuah keputusan atas kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Maka saya akan menerapkan 9 langkah panduan pengambilan keputusan jika kasus tersebut adalah dilema etika. Saya juga akan mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal dan menerapkan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan yang bijaksana dengan memperhatikan dasar pengambilan keputusan, yakni berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Salam sehat dan bahagia, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Terima kasih, calon guru hebat Kabupaten Flores Timur.